gitu. Wah, Iya. Keren ini banget medeni sih. Iya. Itu kalau yang ini kayaknya Coba diliatin dulu nih ke Tera nih. kayaknya jangan Ini dibahas. medeni. Jangan lama-lama liatin serem ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak apa? Oh ya, ntar kita tampilin. Oke. Ini Mual ya. Ini tuh sebenarnya sedih loh. Aku Iya sih, matanya ngeliat dari- serem banget ya Mbak. Kasihan. Kalau ini sosoknya apa Mbak? Ini tuh sebenarnya roh manusia loh. Makanya aku bilang sedih banget itu karena jadi orang ini tuh sebenarnya udah meninggal lama, udah lewat 1000 hari lah Mas. Kalau di kepercayaan orang Islam itu kan harusnya udah berangkat. Cuman kok entah kenapa itu waktu aku jalan pulang nih naik motor kok aku tuh ngerasa kayak ada yang muncul gitu kan. Cuman tadinya tuh agak jauh dan nggak ngeh gitu lah aku. Terus sepanjang jalan tuh dia kayak makin lama munculnya tuh makin mendekat gitu loh, mendekat terus akhirnya dia itu berhenti di salah satu rumah tetanggaku. Satanis, saatnya tanya tipis-tipis. Halo friend, selamat malam. Selamat datang di siaran pandangan layar di segmen Satanis. Saatnya tanya tipis-tipis. Nah, spesial episode Satanis kali ini kita udah menghadirkan Mbak Wilma. Nah, Mbak Wilma ini tuh kebetulan cukup nggak cukup sih, emang sensitif. Nah, dan Mbak Wilma juga suka menggambar makhluk apapun itu yang mungkin ditemui di manapun juga ya Mbak ya? Iya. Nah, Mbak Wilma ini aslinya mana Mbak? Aslinya Jogja. Jogja? Iya. Oh, nah kesibukannya? Kesibukannya itu ibu anak satu di rumah tuh bikin kue. Wow, bikin kue kering gitu. Iya, macam-macam kue kering, bungkit, gitu. Multi talenta ya ternyata. Wow. Keren. Kalau tinggalnya di mana nih Mbak? Tinggalnya kebetulan di Jakal Atas, di Jakal Atas. di belakangnya daerah PPG Kesenian situ. Oh, wah, cukup main ya cukup. Iya. Busuk. Daerahnya ya. Pokoknya busuk kayak Mas. Lumayan. Asli situ. Enggak sih kalau aslinya apa ya? Kalau rumah itu mesti pindah, cuman akhirnya di situ menetap di situ. Beli rumah di situ. Sampai sekarang ya. Oke. Wah, Mbak Wilma berarti udah sold out ya. Serasa aneh-aneh udah punya ini. Udah ada yang punya. Oke, langsung aja ya. Mungkin bisa diceritain awal mula Mbak Wilma kok perjalanannya Mbak Wilma ini gimana sih? Apa di dunia yang indigo itu? Iya. Jadi awalnya itu sih cerita papa ya, itu emang dari bayi itu udah sensitif. Jadi kadang baru umur berapa hari ya pulang itu tuh nangis kan, biasanya kalau bayi dicek gitu kan nggak entah dia kedinginan, haus apa itu, ternyata enggak. Jadi di luar rumah ada apa itu aku efeknya nanti nangis gitu kan. Terus semakin perjalanan itu ya tiap kecil tuh mesti kalau pas diajak pergi nih tiba-tiba tuh Pah ada orang kayak gitu. Terus mesti papa tuh kan udah karena udah tahu ini anak nih sensitif nih, ditanyain cewek apa cowok gitu kan Mbak. Terus, Pak, maksudnya tuh bapak-bapak, cowok, terus ditanya di mana gitu kan. Tuh di situ batu gede itu kan tak tunjuk. Terus ya iya di situ. Kalau sama papaku kan nggak apa-apa kan, papaku juga maksudnya ngerti lah kayak gitu kan. Nah, aku tuh dari kecil mikirnya mungkin orang lain sama gitu ya. Jadi pas sama tanteku gitu kan lagi digendong tuh
tante ada anak kecil di situ, pas itu posisi itu nginep di villa sekali orang, terus di situ ada ayunan, pas aku nunjuk tante di situ ada orang, tiba-tiba ayunannya tuh gerak, terus aku langsung diturunin ditinggal masuk sama tanteku. Bagus. Iya, terus ditinggal itu kan, tanteku tuh masuk sambil bilang nggak mau aku kamu kayak gitu. Tapi sorry, sebelumnya tuh apakah Mbak Wilma tuh memang ada keturunan gitu? Misalkan biasanya tuh kalau misalkan anak-anak bisa lihat indigo gitu kan, misalkan eyangnya, papanya, mamanya gitu-gitu. Ada sih. Oh emang ada ya berarti? Oh. Benernya nih Mbak, kemarin kan aku sempat nonton Mbak nih. Itu sebenarnya masih saudara loh kita. Yang video apa? Yang apa waktu ditanya perjalanannya. Oh perjalanan indigo itu loh. Oh kita masih satu terah berarti. Iya. Mangkunegoro juga? Iya. Wah ketemu nih. Ketemu kita satu darah berarti ya. Bisa gitu ya? Tenanan. Iya. Kan dari Samber Nyawa atau pas aku nonton juga kaget loh. Ternyata masih satu keluarga. Jadi kayaknya ini acara ini emang sengaja Gak ada yang mempertemukan kita kebetulan ya. ya, bener banget bener. Berarti sering kesana, sowan kesana gitu? Kalau sowan itu belum karena emang dari papa bilangnya belum Oh, waktunya, gitu. kan. Cuman belakangan itu kok kayaknya apa ya, kayak makin banter kayak harus kesana Petunjuknya, harus kesana, iya, gitu kan. benar. Jadi apa ya, jadi kayak orang habis digigitnya mau terus jadi gatel gitu kan, mencari-cari gitu kan, terus kok tiba-tiba ketemu Mbak Marsha itu kan berarti apa nih gitu. Berarti ini dong, apa namanya, siapa tahu kita bisa sowan kesana bareng ya nantinya gitu ya, kan. semoga. Ih, keren banget sih. Siapa tahu nanti aku bisa gambar kan Mbak. Ah bener. Gambar aku aja. Boleh. Langsung. Iya boleh. boleh. Oke. Terus itu tuh dari kecil kan tadi Mbak Wilma bilang ya, dari Iya, kecil dari dari kecil. bayi gitu. Nah itu sampai Mbak Wilma umur sekarang ini, itu berarti terus, maksudnya Mbak Wilma bisa ngerasain, bisa melihat gitu, nggak ada berhentinya gitu. Iya, cuman ya apa ya, nggak yang konstan tiap hari lihat gitu sih, nggak, cuman ada kalanya gitu kan, tiba-tiba kayak penciumannya yang tajam, tiba-tiba penciuman apa gitu kan, kadang denger kayak gitu, kalau enggak ya cuman sekedar kayak merinding, cuman kalau lihat ya kadang-kadang iya, cuman kalau yang tiba-tiba muncul tuh kadang sebel gitu loh kan, kaget loh, kaget itu pasti, takut sih udah enggak sih. Nggak berkurang Jump scare ya. Mm-mm. Tapi awal-awal lihat tuh apakah takut gitu? Iya, waktu kecil takut Takut sih, ya? Pasti. takut tekan karena yang lihat cuma aku sendiri toh, Iya nggak ada sih. temennya. Terus Iya, ada momennya Aduh. Terus momennya kok bisa nggak takut itu Mbak? Iya, apa ya, karena Apakah sudah terbiasa? Terbiasa. ya Pasti. terbiasa kan Terbiasa udah ya? berapa puluh tahun kan gitu-gitu kan akhirnya bosan toh Mas. Kayak kita Iya. makan nasi kan akhirnya ya Iya, udah biasa aja iya, makan benar, nasi. Benar. Terus Mbak Wilma nih bisa berarti komunikasi sama mereka nih yang nggak kelihatan itu juga dari ucapan gitu atau lewat mimpi atau? Kadang itu kalau sekarang-sekarang ya itu lebih banyaknya sih lewat mimpi. Kalau misal yang apa nggak langsung gitu, emang kadang aku nggak lihat sih, cuman kayak ada yang nyampein gitu. Pesan gitu. Tapi kayak lewat batin gitu kan, jadi kayak ada apa gitu. Gitu. Keren juga ya. Sering ini Mbak ziarah-ziarah gitu. Pengen sebenarnya, Iya, seru. cuman apa ya, jadi harus mulai dari mana itu Mm-mm, kan bingung ya? harus Oh. ini toh, harus tahu kan, harus kesini dulu kesini. Kayak main game tuh loh Mbak, jadi ada questnya pertama, kedua itu kan harus Iya. ngurutin itu. Kalau di game kan enak gitu kan, ada listnya itu. Kalau yang kayak kita gini kan enggak kan Mbak, harus meraba-raba tuh. Benar-benar meraba-raba. Kalau aku kan, maksudnya kalau aku selama ini itu belajar, maksudnya bisa sampai komunikasi, bisa sampai gitu-gitu sama si makhluk itu kan otodidak ya, karena aku maksudnya nggak punya guru, nggak ikut orang gitu-gitu loh. Nah kalau Mbak Wilma ini juga otodidak gitu. Iya, sama diarahin sih. Oh sama papa. diarahin. Berarti memang ini. Ya udah ada, berarti saya ngaran kan ya luweh enak ya. Enak ya. Iya sih, Enak cuman nggak? kemarin bilangnya kamu tuh belum punya guru, digituin kan aku jadi bingung siapa gurunya. Nah, Tarik ini Dokter coba. Strange. Seru banget ya kalau sama papa sendiri langsungan gitu. Nah, berarti jadi bisa sharing dong ini. Nah, ya ini kan Iya. akhirnya malah ketemu banget. Malah ketemu bener. Penasaran, biasanya cuma lihat dari Instagram tuh. Gitu, ih Mbak Wilma tuh ini gitu. Iya, aku juga
stalking Mbak Marsha. Ini kita follow-followan ya Mbak. Oke. Terus awalnya Mbak Wilma mulai bisa ngegambar itu pada usia berapa? Kalau gambar itu juga sebenarnya dari kecil ya, aku suka gambar. Cuman awal-awal gambar itu nggak gambar yang ginian Mas, gambarnya masih yang normal-normal gitu loh. Gunung, Oh, terus iya. ono Iya. mataharinya ning tengah. Tapi kayaknya nggak senormal itu Oh, sih, iya. aku yakin sih. Kecil itu seneng gambar Sailor Moon ya kayak Tuh kan? gitu. Oh. Iya 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 sih. iya iya. Oh berarti dari dulu terus sampai sekarang gitu ya? Iya. Kartun-kartun itu ya. Apakah semua yang Mbak Wilma lihat itu langsung Mbak Wilma gambar atau cuman kira-kira makhluk yang memiliki apa ya, auranya bagus mungkin, terus ada cerita tersendiri gitu dari makhluk tersebut? Biasanya sih aku kalau lihat itu apa ya, jadi yang kira-kira menurutku menarik atau memunculkan tanda tanya itu tak gambar. Cuma kadang tuh apa ya, banyak yang kan apa ya, kalau lihat itu jadi butuh detail gitu kan. Itu tuh jadi butuh konsentrasi tuh loh Mas. Nah kadang tuh waktu konsentrasi sampai seberapa gitu tuh nggak sengaja jadi kayak malah manggil gitu kan. Kadang tuh ada beberapa yang aku harap tuh jadi ini keren nih gitu kan, pengen tak gambar, cuman ada was-was itu loh kalau ini dateng kan nggak enak toh di rumah, aku punya anak gitu kan, wah kan jadi mikir-mikir itu loh. Tapi sebenarnya mereka tuh marah nggak sih Mbak kalau misalkan Mbak Wilma gambar gitu? Apa Mbak Wilma perlu izin gitu? Kalau sejauh ini sih aku gambar marah enggak ya, cuman jadi kayak penasaran tuh loh. Orang ada juga yang sampai ngomong kamu bilang gini, kamu bisa lihat bangsaku ya, terus malah dia ketawa itu loh, hehehe, malah seneng. Iya. Malah seneng ya? Iya malah seneng, terus tak gambar gitu tuh. Terus ngomen nggak gambarnya kurang ini? Mungkin request gitu. Enggak sih, enggak cuman ya? aku kadang tuh malah aku yang ngomel, jadi kadang ada tuh yang itu loh Mbak, jadi yang kayak wayang-wayang itu kan pakai perhiasannya kebanyakan bahwa aku mau gambar tuh, ya ampun Mbak, ini nek kowe menungso iki kok dijambret uang, iki mbok dikurangi gitu. Dijambret. Jadi kan bling-bling gitu toh. Tapi kalau yang marah pernah sih Mbak, ada satu. Jadi itu gambar kayaknya nggak ada di aku deh. Jadi ceritanya itu ada temen itu tuh punya usaha, terus baru mulai kok, terus kok tiba-tiba tuh yang dia ngerasa aneh itu setiap ada temennya mau dateng itu marah dia temennya, kamu tuh katanya jualan kok nggak niat sih, kok warungmu mesti tutup, padahal dia tuh aku tuh buka hari itu masa iya aku tuh bolak-balik sampai muter 3 kali lewat situ tutup loh, aku tuh buka gitu kan. Terus dia mulai yang itu aneh kan, terus dia masak nasi Mbak, baru masak mateng bau kan aneh banget terus dia tanya kan sama aku ada apa ya, terus itu kayaknya ada yang ganggu deh gitu kan, terus coba tak bantuin, kok dilalai tuh pas dia tengah-tengahnya cerita toh aku tuh ngelihat wujudnya, jadi tadi itu bentuk asap terus tiba-tiba ada mukanya. Nah waktu ada mukanya kan aku konsen nih tak gambar, aku tuh ngomong sama temenku, mau nggak tak gambar ini wujudnya. Oh boleh katanya kan, udah kan tak gambar. Itu baru tengah-tengahnya gambar kan Mbak, pensilku tuh bisa kelempar, itu kena temenku yang digarapin nama orang itu, padahal posisinya duduknya jauh loh, jadi aku di sini, orangnya tuh di sana, bener-bener yang kelempar kayak dilempar, padahal aku kan namanya orang gambar otomatis megangnya kenceng itu bener-bener yang ting gitu, aku sampai kaget kok gini ya, terus saya tak gambar tak kasih ke orangnya kan, ih kok ngeri, dia bilang ya ini kirimannya orang kayak gitu. Oh nggak ada ya di sini ya? Nggak ada. Wah boleh nih, aku penasaran sih sama isi-isinya gitu. Boleh nggak Mbak diliatin gitu? Boleh dilihat nih. Ke para teror nih. Yang mana nih? Nanti kita tampilin. Yang mana Mbak Wilma? Yang kiranya tuh ada ceritanya gitu mungkin ya. Yang ada cerita. Haru, seru, menyenangkan. Nah ini gambar yang mana dulu nih Mbak? Mana ya? Banyak ya? Yang ini nih. Ya ini. Ini nih. Ini dilihatin Mbak. Wih. Kelihatan ya? Kelihatan, ntar kita tampilin. Langsung cerita nih. Boleh, ini sosoknya apa sih Mbak? Ini tuh apa ya? Jubah ya? Cuman kalau wujud mukanya aku belum pernah lihat ya. Cuman kalau dari cerita orang-orang itu namanya pada nyebutnya tuh Mbah Jenggot.
Oh, itu orang-orang orang-orang daerah ya sana. sana. lah. Itu nyebutnya dia Mbah Jenggot. Itu emang apa ya? Kadang kalau orang yang bisa lihat agak lebih detail tuh dia ada jenggotnya, emang makanya dipanggilnya Mbah Jenggot. Nah terus ini tangannya itu tuh dia itu tangannya yang ini. tangannya si Mbah Jenggot itu tuh kayak ceker ayam gitu loh Mas. Ayam, Jadi iya. ada sisi-sisinya terus kukunya tajam-tajam gitu. Cuman hitam. Oh. Ini Itu posisi pakai apa nih? Cincin Enggak apa-apa. Ya maksudnya tuh kayak ayam kan ini nih. warna iya. ada ininya ya. ini ngegambar ini posisinya di mana Mbak Wilma? Posisinya di rumah. Di rumah, malam gitu. Gue kayak kok apa nih ya terus nah, padahal nggak tahu di mana itu. Berarti belum tidur posisinya, maksudnya nggak lewat mimpi gitu. Iya pas ini belum belum tidur tuh kadang juga kalau apa lewat mimpi nanti paginya biasanya aku Gambar. gitu. Wah, Iya. Keren ini banget medeni sih. Iya. Iya. Itu kalau yang ini kayaknya coba dilihatin dulu nih ke teror nih. kayaknya jangan Gigi dibahas. medeni. Jangan lama-lama lihatnya serem ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak apa? Oh ya, ntar kita tampilin. Oke. Ini tuh, Mual ya. ini tuh sebenarnya sedih loh. Aku Iya sih, matanya ngeliat dari- serem banget ya Mbak. Kasihan. Nah, kalau ini sosoknya apa Mbak? Ini tuh sebenarnya roh manusia loh. Makanya aku bilang sedih banget itu karena jadi orang ini tuh sebenarnya udah meninggal lama, udah lewat 1000 hari lah Mas. Kalau di kepercayaan orang Islam itu kan harusnya udah berangkat. Cuman kok entah kenapa itu waktu aku jalan pulang nih naik motor kok aku tuh ngerasa kayak ada yang muncul gitu kan. Cuman tadinya tuh agak jauh dan nggak ngeh gitu lah aku. Terus sepanjang jalan tuh dia kayak makin lama munculnya tuh makin mendekat gitu loh, mendekat. Terus akhirnya dia itu berhenti di salah satu rumah tetanggaku. Ya emang apa ya? Ini tuh sebenarnya ibunya. Ibunya. Yang tetangga. Terus ya, iya ya. Emang keluarganya tuh ada masalah lah sepeninggalnya si Mbah ini. Terus ternyata tuh mengimbas itu loh ke orang yang udah meninggal. Jadi kasihan kan aku juga mau bantuin tuh bingung karena posisi aku bukan siapa-siapanya dia gitu kan. Terus kalau misalkan aku ngomong ke keluarganya mereka juga kayaknya ya kurang siapa kamu? Terus kamu tahu apa sih kan kayak gitu. Kayak Agak nggak gitu. tapi etis kok gitu. serem gini tuh Mbak Mandan. Jadi apa ya? Gimana tuh? Kayak kalau nonton film-film kayak zombie itu loh masih busuk-busuk gitu loh. Nah itu tuh kayak gitu sampean, makanya aku tuh sedih ngeliatnya tuh. Jadi yang bener-bener badannya itu kayak kalau udah kerendam berhari-hari yang sampai darah Iya. kelihatan ijo-ijo gitu tuh. Agak kayak memar-memar gimana gitu. Terus dia iya. keluar cairan-cairan apa gitu kan. Nggak enak gitu ngeliatnya kasihan. Serem ya? Iya. Rambutnya putih. Iya, udah tua. Putih terus berantakan gitu. Ini kok maksudnya posannya gini ngapain Mbak? Kayaknya sih kayak mau minta tolong gitu loh Mas, cuman aku kan gimana bantuinnya. Iya. Ya akhirnya cuma bisa doa aja sih. Iya sih, iya. Soalnya mau ngasih tahu ntar seolah-olah ikut campur ya. Iya, soalnya benernya loh kalau aku ngerasain si Mbak itu tuh, Mbok tolong anak-anakku tuh dibikin maksudnya yang rukun kayak gitu tuh loh. Cuman kan ya gimana ya namanya manusia toh. Iya. Oke, next. Wah, ini apa nih Mbak? Ini tuh aku lihatnya cuman sepintas ya, jadi nggak sempat lihat mukanya karena posisi aku tuh lagi naik motor dan boncengin anakku. Jadi waktu di pengkolan gitu kan tiba-tiba tuh muncul itu loh, kan kaget aku ya. Sekilas banget ya. Iya, jadi tiba-tiba tuh set gitu kan kaget aku. Tapi bisa detail ya. Oh, mati pakaiannya kayak gini Iya. terus pakai pakai tongkat, dia Tongkat pakai ya? baju kayak orang-orang Jawa, Jawa, gitu. Jadi bajunya tuh yang warna-warna coklat coklat tanah itu. Terus ada ini kalung ini kayak nek kalung zaman apa si pitung ngono lho. iya, terus Iya. ini tuh ada apa? Pakai batik apa? Kain Oh, gitu loh. kain, terus celana gitu ya. Celana pendek yang 3/4 kayak gitu tuh. Cuman aku nggak ngeh juga ini nih sebenarnya siapa, dari mana gitu kan. Cuman tiba-tiba aja muncul gitu waktu aku lewat di kebun gitu loh. Jalan deket rumah gitu Mbak. Itu deket sekolahnya anak gitu, jadi posisi perjalanan pulang tiba-tiba muncul.
Padahal sekilas ya, tapi Iya. bisa Iya, ini kalungnya juga Oh. digambar sama Mbak Wilma. detailnya. Cuman ini sih emang wajahnya Ah, kurang lengkap ya, matanya yang aku matanya. nggak gitu. Oh, oke oke. Nah next nih, wah ini Ini nek sosok kayak gini ya aku belum tahu. Walaupun di film-film apa di penampakan ini tuh gitu toh, kayaknya ini tuh sebenarnya aku tuh nggak ada niatan gambar ini loh. lah. Jadi posisinya waktu malam tuh kan aku gabut kan, pengen gambar. Oh. Tadinya tuh pengen gambar ya kayak cowok-cowok ganteng iya. gitu kan. Hmm. Cuman kok Kok pas ganteng? gambar tuh kayak Kok kayak nggak ada feelnya. Jadi waktu aku gambar itu kok tak hapus itu kan. Terus aku gambar lagi. Kok aku gambar apa sih ini? Terus akhirnya tak lanjutin kan Mbak, tak lanjutin. Kok aku malah gambar ini sih, padahal maksudnya tuh mau gambar cowok ganteng. Cowok gitu kan. ganteng. Kok malah gambar yang beginian, ini apa? Terus tengah-tengahnya mikir tuh aku ini mas, apa tiba-tiba kayak nerawang, jadi lihat posisi dia di mana lokasinya kayak gitu tuh. Terus dia tuh seneng, jadi aku digambar. Terus dia datang ke rumahku mas, tengah malam itu dia kan di depan rumahku tuh ada kolam loh mbak. Jadi dia ini nih mendiami rumpun bambu gede, bambu petung kan. Dia ada di situ. Nah dia tuh sukanya ini loh mainan TikTok. Jadi bambu itu dipukulin sama dia kan. Dia datang ke rumahku di kolam itu kan, di pinggir kolam tuh pas malam tiba-tiba kok ada yang TikTok itu kan. Padahal biasanya nggak ada. Terus penasaran kan, apa nih? Aku tuh ke depan kan tak lihat kan. Apa ya? Nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, mana jam 12 malam itu. Jadi aku keluar, apa sih? Kok tak lihat-lihat, apa tetanggaku, apa gitu kan, nggak ada. Terus gitu aku masuk lagi, lanjutin ini kan, bunyi lagi dia. Sampai malam wes bunyi terus loh, TikTok iya. Ini terus ini mah koyo apa? Yang itu loh, film 360 tau gak? Terus ada satu Iya. kayak gini bentuknya ya kan. Rada-rada bungkuk. Film-film luar negeri malah kayaknya sering loh Ya. nampirin ini, bener deh. nggak tahu ini malah dari sini loh. Ini apa ya ini jenisnya dia? Nggak ngerti aku. Kurcaci. Kalau kurcaci ya emang badannya nggak gede-gede banget sih. Kayak kolor hijau sekilas. Hah? Kolor hijau. Oh iya. Itu agak Nggak apa ada ya? kolornya. Iya. Nggak ada kolornya. Nggak tapi Rung garing. Rung garing. ini ya tulangnya gitu ya. Apa ya? Jadi kayak ada berpunuk gitu kan. Iya, Cuman bener-bener. kulitnya tuh kayak apa sih? Kayak kering terus Ngelupas gitu. pecah-pecah itu loh mas. Jadi terus keluar nanahnya. Dia ngiler ya? Iya ngiler. Iya bener ini kolor hijau nih. Ngecas. Tapi kok nggak ada kolornya ya mbak? Iya. Ketinggalan di mana? Mungkin Dipinjem dijemur. temennya. masih Rung bisa. garing gue mau mbak. Oh. Tapi warnanya apa nih mbak aslinya? Warnanya tuh kulit yang kayak ayam mati itu loh mbak. pucet. Oh ya. Pucet-pucet yang kelihatan urat-urat darahnya gitu. Iya. Bener. Jadi kepalanya berurat gitu pasti. Terus kayak slimy gimana? Selain ya. Berlendir ya. Oke. Next. Udah pusing. Udah pusing. Hah? Oh enggak mbak, namun gila aja sih. Ora ting udah gila. Bisa. Ini di mau dilihat juga. Enggak ada yang apa Iya. ini? Ada ininya enggak mate? Apakah ini emang ada sosoknya? Loh kalau yang kayak gini tuh sebenarnya banyak sosok Oh, iya. gini. Kayak gini? Oh. Yo cantik-cantik mana mbak? Iya. Tapi apa ya? Aku nggak ngerti ya dia apa ya? Mereka tuh mendiami di dimensi mana ya mbak? Kan ada tuh yang jenisnya begini-begini tuh. Oh iya. Oh. Ya, Dia kayak dimensi wayang-wayang. yang tinggi tuh. Kayaknya dari tadi awal Mbak Wilma masuk tuh ya tertarik yang ini nih. Karena Apik banget. pernah ya, lihat sosok ini, tapi aku berusaha untuk mengingat namanya. Itu sulit. Ini tadi aku tanya, apa ini dari selatan? Oh. Iya yang di selatan emang banyak kayak gitu sih. Iya, rata-rata seperti itu. Rata-rata Mendap Keren nih. banget. cantik Masuk. selebrat. Masuk. Disensor ya. Wah, Kalau yang ini kira-kira- malah koyo anu ya, apa dewa enggak sih? Iya.
Jadi belakangan itu sering-seringnya malah lihat yang sosok-sosoknya hampir kayak gini. Ini emang aku nggak gambar detail ya karena takut salah kan, karena banyak yang apa ya, aksesorisnya tuh aku ngelihatnya sampai nggak fokus gitu loh. Banyak banget loh. Iya. Oh. Terus yang di depannya? Itu aku nggak ngerti karena aku lihatnya yang ini tuh agak dari apa jauh gitu loh. Jadi cuma kelihatan kayak bentuknya aja, jadi nggak lihat wujud apanya detailnya. Oh, oke. Nek ini apa tuh Mbak soalnya? Ini tuh yang ada apa bulu geraknya tuh lah, apa sih Mas Krishna apa ya? Oh. Iya. Tapi pas posisi lihat yang ini ada ini juga. Jadi posisinya itu awal. Kan ini membelakangi ya? Aku tuh jalan bareng dia. Oh, berarti Jadi di ini samping visualmu gitu. toh ini Mbak? Iya, jadi dari sudut pandangku gitu. Oh, sudut pandangmu ya? Sebenarnya tuh dari sudut yang aku pandangmu. lihat itu pertamanya malah bukan ini. Oh? Jadi pertamanya tuh ini Ganesha. Cuman aku apa ya? Ini aku nggak bisa gambar detail. Jadi itu keren banget, Ganesha tuh badannya gede gitu. Keren ya? Terus kulitnya tuh warnanya abu-abu lebih ke putih itu loh Mbak. Iya. Terus dia ada apa sih? Raja apa tato ya? Itu warnanya biru indigo, itu full di sini, terus di telalainya itu, terus perhiasannya banyak banget. Ini kayak lambang maksudnya. Kayaknya sih, aku juga nggak gitu ngerti. Pokoknya lihat ini, terus di situ tuh mereka ini baru pada duduk tuh loh, jadi kayak lagi konferensi. Jadi lagi duduk kan, jadi meeting. posisinya itu Ganesha itu ada di depanku, lagi duduk gitu kan, sila itu ada Ganesha, terus entah ada siapa, terus di situ tuh aku pas lagi kan kagum gitu ya, keren nih Ganesha, baru lihat mau lihat secara detail, terus tiba-tiba tuh ada suara ketawa keras banget, gitu kan. Itu ternyata pas tak toleh, jadi bentuknya tuh orang cowok, badannya keker gede kan, ada kumisnya tebel, terus dia bawa apa kan? Pendungan. Gede itu. Bingung. Rambutnya panjang. Rambutnya aku nggak. Dikuncir. Ada pokoknya ada perhiasannya. Iya, ada perhiasannya. Ini banyak tatonya Kayak apa? temen-temenin. Banyak tatonya. Banyak. Kayak apa tuh Mbak? Apa ya? Aku tuh nggak lihat detailnya Mas, karena itu tuh kayak raja gitu loh. Jadi kalau dilihat sebenarnya kayak bisa dibaca, cuman aku nggak paham. Nggak paham bahasanya ya. Sama ini Mbak Awi malah kaget dewe mau pas nunjukin sing iki dengan visual belakangnya yang kayak gini. Iki saya tak delok kene teror ya. Ini sing maraya kaget. Visualnya tuh kayak gini. Medeni banget. Nah, bisa dijelasin Mbak ini apa tuh Mbak sakjane? Iki sebenarnya tuh ini sensitif banget nih Mas. Aku sebenarnya tuh kalaupun aku mau ngebahas ini tuh nggak aku bahas ke sembarang orang gitu karena ya udah terlalu sensitif, jadi mending kita skip ya. Tapi medeni Mbak Wi. Iya, emang ngeri banget emang. Tapi boleh ditampilin nggak? Boleh aja sih kalau emang perlu, Yang tapi ini. cukup gambarnya kepalanya aja ya, jangan nama tulisannya. Oh iya. Baik. Ini aja ya. Nah, gambarnya aja ya. Oke. Ini medeni tenan gue. Oke, next. Ada apa lagi nih itu Mbak? ada yang di sini. Aku tuh emang gambarnya kan emang lompat-lompat ya. Ini. Lucu nah ini ya. Kalau yang ini aku lihatnya ini Mbak, bukan lihat secara langsung waktu aku tapi lewat kayak mimpi gitu loh. 3 itu langsung Mbak? Nggak langsung sih, jadi kayak aku tuh lagi jalan-jalan nih. Terus aku tuh mimpinya kayak ada di perkampungan yang masih asri gitu kan. Terus tapi anehnya tuh jadi kampung itu tuh sepi. Jadi sepi, terus ada bapak-bapak tuh di dalam mobil jeep. Jadi di mimpiku tuh ada mobil jeep. Tapi bapaknya tuh kayak pemburu gitu loh. Kan aku bingung ya, ini kok ada orang tapi kok pada di dalam rumah gitu kan. Terus si bapaknya dari jeep tuh keluar tuh nggak kenapa kan. Mbak, anu lari, bahaya di sini. Kan aku itu bilangin ke kamu. Iya, bahaya Mbak lari. Apa ya Pak? Terus di dekat mobil itu tuh ada pohon manggis kan. Terus di atas tiba-tiba kayak rusak gitu kan Mbak. Aku tuh ngeliat kan apa itu, tak kira monyet, tapi kok monyet gede banget. Ternyata tuh ini
Oh, yang depan. Yang ini yang kan kayak depan. cybertooth ya. Nah, aku tuh bisa kepikiran ini. Ah. Emang ada ya zaman sekarang cybertooth? Aku tuh mikirnya itu loh. Terus bapaknya tuh bilang gini, udah mbak, tak tahannya ini kamu lari aja. Terus loncat itu matanya turun kan. Aku tuh lari, udah mikirnya wah mati aku nek diterkam iki. Terus mikirnya masih yang manusiawi gitu loh. Terus aku tuh lari kan, nyusurin jalan-jalan kampung gitu lah. Terus pas nyusurin tuh tiba-tiba ketemu sama yang oren. Jadi dari arah Papasan. berapa, iya, Mm-mm. dia datang gini, aku gini kan. Aku langsung Terus? waduh apa lagi nih toh, aku sampai iki mau ono macan kae, saiki ono iki harus mati aku tadi perkedel kan. Terus aku cari jalan lain pokoknya. Lari toh. Terus ketemu anak kecil, mbak ngapain nih? Dan aku bilang, aku pun delik dek tak delik di mana ya? Terus dia tuh bilang ini loh, masuk aja ke kelasku. Kelas. Iya. Berarti sekolahan. Iya, bentuknya sekolahan, masuk aja di kelasku. Terus aku mau masuk, Pak, muter kan di sekolah itu, ketemu yang ini di belakang kelas. Terus ini loh, ketemu yang satunya. Ini tuh warnanya nggak putih loh mbak, jadi kayak agak biru-biru gimana gitu loh, biru-biru aneh gitu kan. Aku tuh lihat ini kok macannya ini aneh, harusnya kan putih ya, kok ini warnanya agak biru piye gitu kan. Nah ya pikiranku jenenge macan, nah aku ketemu aku dipangan kan. Aku akhirnya sembunyi di kelas itu toh. Gitu aku di dalam kelas muncul ini yang oren muncul kan. Aku udah wis ra iso ning dindi iki dan di dalam kelas toh. Kok ya udah yang ini dateng loh. Terus yang ini tuh mencolot dari jendela mbak, jadi aku duduk di kelas tuh sebelahku sini tuh jendela, jadi blek gini kan, kaget aku. Terus udah yang meski tenan kayak aku mati nih gitu kan mikirku. Ternyata kucing, kayak kucing musel-musel yang dusel-dusel dusel-dusel. Kan aku jadi loh kok gini toh. Jadi aku tuh jadi bingung antara aku tuh harus takut apa harus gimana kan. Akhirnya tak elus-elus kok kayak kucing, terus aku bingung toh. Pas bangun aku cerita kan, aku kok ngimpi gini sama papaku cuma di yos kayak paling mbahmu bilang gitu, mbahmu dari mana. Tapi emang sing dua ini lucu sih. Itu makhluk dari kakekmu. Katanya sih gitu ya, cuman aku tuh nggak ngerti kan mbah-mbahku ke atas tuh siapa. Kayak yang aku ngerti masih ada sambungannya sama Mbak Marsha itu. Tapi ini ya mbak ya, yang ini aku pernah lihat waktu di Lawu. Sama persis kayak gini. Agak biru-biru. Badannya iya, tapi badannya panjang gitu. Panjang banget, jadi nggak seperti normal harimau seperti biasa gitu. Dia panjang badannya. Wah bisa nih cross check nih. Jangan-jangan yang aku lihat sama Mbak Masya lihat ada yang sama. Mungkin jenisnya ya. Apa lihat? Ya karena mungkin Masa masih satu sosok yang sama. masih. Kamu ingat nggak sih yang keluarga? waktu satanis aku pernah cerita dia mau masuk kalung, ada harimau masuk kalung. Oh iya iya. Oh. Nah kalung yang ini yang aku Iya, pakai iya. sekarang itu malamnya itu dia datang gitu mbak. Sama nih sosoknya kayaknya. Kayaknya sama ya. Oke Bisa nanti kita ini. Nanti kita Nice, interogasi. nice. Ulik-ulik. Kulit-kulit. Wih, apa ini? Itu kuantin. Oh aslinya ayu tenan ya. Ih cantik banget. Ora gambare. Ini bawa apa mbak? Bawa kuci kan kalau apa Kayak nyontak apa gitu ya. nonton di Kerasakti zaman dulu itu loh, itu kan Kuan Im itu kan mesti bawa guci terus ada kayak ada daun gitu kan. Nah itu tuh posisi pak itu dari mimpi juga ini yang aku lihatnya. Jadi dia itu naik teratai terus ada awannya gitu kan. Cuman bawahnya itu kayak apa ya, pemandangan yang gunung-gunung, sungai gitu kan. Nah dia dari atas itu tuh nggak tahu kayak buang isi gucinya itu. Terus aku masih nggak paham itu apa gitu loh. Cuman posisinya aku tuh ada di sebelah kanannya dia, di agak belakang gitu lihat. Itu aku pas lihat itu bener takut loh mbak, lihat anu kan naik awan kan, bawahnya kan kalau aku jatuh kan nggak lucu banget. Terus nggak ada komunikasi gitu? Enggak, jadi cuma ngeliat itu aja terus aku langsung bangun. Gitu. Ya enggak lucu, ayo. Gimana sih? Apa yang benar? Terus ini tuh sebenarnya masuk golongan buto ini. Hah? Buto ini. Oh tak kiranya anu ya ini apa? Oh Dothraki. Lucu ya lu, serem. Iya, ini Terus? sosoknya itu aku lihat waktu aku SMA.
Jadi waktu itu tuh aku sepulang dari museum wayang. Oh, sana. Iya, Jalan situ. Pokoknya jauh lah situ, aku nggak tahu, pokoknya ke situ nggak tahu lah. Aku tuh dulu waktu SMA tuh tiba-tiba aja guruku tuh, yuk besok kita ke museum wayang itu. Ya ampun, ngeri banget mbak. Datang tuh ya, aku tuh yang tadinya tuh nggak pernah tahu kan ada ya museum wayang, ternyata ada. Itu singgup banget. Jadi waktu datang itu cuman buat anak kelasku doang, yang isinya cuma 10 anak. Bayangin itu museum itu dibuka. Setelah 10 anak? Iya, cuma 10 anak masuk. Dan ini apa? Jalan makin masuk tuh yang apa ya, hawanya tuh yang berat itu loh mbak. Betul itu kan. Ada beberapa lokasi tuh yang wayangnya yang hantu-hantu itu loh mbak. Wih itu langsung cenut aku nggak kuat itu di situ. Yang Jalan Wonosari itu nggak sih mbak? Museum wayang. Kayaknya. Iya. Nah terus malamnya ini tuh ikut ke kamarku. Posisinya Yang dari sana. Terus dia tuh di kamarku tuh di deket kasur. Jadi kalau aku posisi tidur, dia tuh di sebelah kasur. Kan nggak enak banget toh, mana gitu. Karena kalau tidur sukanya matiin lampu. Jadi aku tidur itu kalau pas ngelilir lihat ke kanan gitu tuh lihat wujudnya ini. Mending kalau diem gitu kan mbak. Namanya buta tuh nggak tahu ya mas apa emang lagiannya. Jadi nggak bisa diem, dia tuh gerak terus. Kayak joget itu. Iya, hampir kayak joget gitu loh. Tapi nah ini aku pengen tahu nih, maksudnya buta ya emang sosoknya kayak gini semua apa? Karena yang aku tahu tuh dari apa TV ngono-ngono pi itu tuh butanya mesti sing lemu. Oh iya, gede. sebenarnya ada yang apa ya? Nah, ini kan dia tuh atletis ya. Oh mas aku juga nggak tahu, mungkin dia ikut ini nge-gym loh, bodybuilder itu jadi kayak gitu. Sebenarnya ya ada sih yang gemuk-gemuk tuh kayak ini. Oh, ini ya sejenis buta mbak. Ini juga buta tuh, namanya buta. Gini nih, teror nih. Terus apa beda banget deh. Tapi banget. kok kenapa itu gimana mbak? Kok bisa? Rambutnya api mas. Oh api. Jadi kalau masnya di rumah kehabisan gas tuh dipanggil aja mas buat masak. Orang terima metu tuku gas mbak. Terus emang pakai apa? Kayak mahkota gitu? Iya. Oh iya. Ada aksesorisnya. Aksesoris. Oh, Berbulu nggak sih mbak itu? Yo api gini. Iya, anu sih mbak apa ya? Bulunya kayak orang-orang India sing bulunya di sini-sini. Banyak banget gitu ya? Tapi kecil-kecil gitu padat. Aku bukannya menghina orang India. Enggak ya kan nggak emang. tahu ya. Bukan menghina, berarti emang ya Kayak bulunya gitu. kan kayak gitu kan. Emang kayak Minum dulu, Rengket. Mbak. Minum dulu. Minum. Cukup lebat. Oh, gede ya anak ini ya. Iya, awakannya kayak mas ini lagi berisi. Tingginya berapa sih mbak, tahu nggak? Kira-kira 10 meter apa Pokoknya lebih? kalau misalnya orang nih segini ya mas, iya. itu paling segininya loh. Mungkin bisa gede lagi. Jadi kayaknya wujud aku senengnya badanku tuh segini. Jadi biar orang-orangnya cilik loh. Ini lihat sosoknya itu di mana mbak? Ini yang ini sama ini tuh juga ya dari waktu di. Berarti Jadi bareng. malam itu tiba-tiba kayak aku tuh datang di satu acara pesta gitu kan di pendopo gitu kan mbak. Terus banyak orang ketawa sama ketawanya kayak bapak-bapak yang lagi gojekan apa gitu kan mas. Terus tiba-tiba tuh sini gitu. Yang sini Sini siapa? ikut sini. Maksudnya suruh ngubiung di situ gitu kan. Bingung kan aku, orang gitu aku datang tuh aku kecil banget gitu kan, terus diketawain aku mbak, jadi kamu kecil banget ya. Lah aku nah ya jelas kecil lah, aku menungso gitu kan, terus diketawain beneran, dia sukanya ketawa gitu loh. Terus gitu ya. Terus tak ganti tak itu mbak. orang mas aku ngece mah kopong mau didulit. Terus di situ bingung tuh, pada ada acara gitu kan, terus aku tuh sempet udah ya aku mau pulang gitu kan. Nggak boleh pulang mas, aku dibilang ngapain kamu pulang, udah di sini aja lah. Aku tuh lucu banget, aku nek balik bapakku tuh boleh itu. Terus enggak, aku mau pulang, itu cari jalan balik itu ya ampun mbak susah banget. Jadi kayak biasanya kalau tinggal merem aja
pulang gitu kan, nggak bisa. Terus di situ tuh yang kayak aku manjat-manjat patung Gupolo, coba sampai ke atasnya. Aku tuh sampai, masa iya sih jalan pulangnya di atas kepalanya patung Gupolo gitu kan. Bener-bener yang nyari-nyari jalan tuh kayak yang angel ya. iya, terus diketawain itu aku naik-naik ke patung Gupolo tuh. Kowe iki ngopo menek-menek kono kuwi cah wedok cilik panekan digituin. Aku tuh bener, aku tuh mau pulang lah, aku mau pulang gitu kan, diketawain. Terus nggak tahu akhirnya ya udah sana pulang, baru pulang aku mbak. Pulang. Iya baru balik aku. Balik itu tuh bapakku tuh udah bangunin ini. Pulang gitu. Oh iya. Bapakku tuh bangunin, pulang gitu tuh. Gitu aku mulai sadar tuh, jadi kayak denger suara bapakku tuh sayup-sayup dari yang pulang gitu. Kedengeran keras tuh. Wih. Habis itu ditanyain, kamu kemana? Gitu terus kemana? Nggak tahu pak kemana, pokoknya tadi tuh kayak gini tak gitu. Kamu tuh pergi-pergi terus digituin, di mana ya? Wah, kacau gitu. Serem ya. Oke. Itu dari yang tadi tuh. Ini teh belum mbak ini. Oh, yang itu tuh kayak Hanuman mas. Cuman kalau Hanuman kan monyet putih, yang ini tuh hitam bener-bener serba hitam. Iya, perhiasannya tuh hitam juga mbak. Terus permatanya tuh merah. Berarti yang kelihatan dari seluruh tubuhnya cuma permatanya itu? Iya, bling-bling merah. Permatanya ini yang di kalung. Ini terus yang di kalung apa kan ada apa sih kalung? Ini merah. juga ini ada merah. Itu aku nggak ngerti ya lokasinya dia di mana. Pokoknya bangunannya itu tuh kayak candi, tapi candinya itu tuh udah bubrah tuh loh mbak. Batunya itu kecil-kecil, kayaknya batu merah gitu kan. Terus candi itu sebagian masih masih bisa berdiri kokoh tuh karena ada pohonnya. Ada tanamannya itu yang akarnya itu nyengkrem bangunan itu. Nah sebenarnya ini kan aku udah lihat udah lama nih, cuman dari dulu sampai sekarang tuh masih kadang tuh ini sebenarnya lokasinya ada nggak sih di sini, itu tuh di mana? Kadang tuh aku masih yang di mana ya? Masih nyari tahu ya. Apa sosok ini muncul tuh aku harus sampai sana kah? Apa gimana? Itu kadang masih bertanya-tanya gitu kan mbak. Nggak ngerti aku ini. Pokoknya dia ada di situ aja. Oke, next mbak. Ada gambar apa lagi? Gambar ini cantik-cantik. Oke, dilihatin ya. Ke teror. Itu aku sengaja nggak tak Ternyata gambar. rame ya mbak ya belakangnya ya. Nggak aku detailin karena terlalu banyak banget. Jadi belakangnya tuh kayak prajurit-prajurit gitu loh. Nih kayak gini nih. Ntar kita tampilin. Wah, ternyata awalnya tuh tak kira cuma 3 ini tok loh mbak. Ternyata banyak loh. Oke. Nah ini gimana nih mbak ceritanya soal gambar ini? Yang ini itu pokoknya pas aku tidur kan di mimpiku itu tuh jadi kayak ada lokasinya itu kayak jadi candi-candi juga, tapi dia ada pelatarannya tuh yang Luas. luas. Bawahnya itu tuh yang batu-batu kayak candi. Batu-batu candi itu kok, kotak-kotak yang itu kok. kotak-kotak gitu tuh. Terus di situ tuh banyak rombongan itu kan mbak. Jadi satu rombongan terus lagi, jadi terus banyak itu kan. Itu yang pokoknya yang aku menarik perhatian tuh ini cewek ini tuh kayak yang, jadi dari sekian banyak orang tuh dia kayak yang paling wah gitu loh, kelihatan kayak pentolan kayak bersinar dominan gitu kan. Terus habis rombongannya dia itu ada rombongan lagi tapi yang kayak kalau paling kita umumnya ngomong kayak nyiblorong gitu kan. Jadi separuh ular, cuman matanya itu tuh tegas gitu loh mas, galak, tegas gitu tajam. loh orangnya. Terus dia tuh bawa ada senjatanya itu loh. Bawa senjata itu. Berarti 2 rombongan ya? Enggak 2 rombongan, banyak, cuman yang banyak. menarik Yang tak paling lihat tuh, mencolok itu. Yuknya rombongan saya ini lorong itu tadi, berarti sosoknya sama semua. ya pokoknya ular-ular semua, cewek-cewek gitu. Cantik-cantik tapi mukanya keren-keren gitu. Banyak. Keren. Cuman kalau yang depan sendiri itu kan mas, jadi aksesorisnya lebih banyak. Mungkin ya mbak, yang Lajane. Pemimpinnya. kayak leadernya gitu tuh, jadi dia yang aksesorisnya lebih banyak. Ularnya warnanya apa mbak? Ijo sih mbak yang depan tuh, cuman ijonya kayak ini loh mbak, yang belalang Oh iya, mengkilat-mengkilat tuh loh mbak. Benar. Ijo metalik ya.
Terus ekornya tuh ada apa sih orang kalau bilang mustikanya. Ada Oh, batunya iya. gede banget itu. Mas. Gede. Ada batunya gede. Warnanya apa, Mbak? Apa ya waktu itu? Aku Ingat lupa. nggak? Pokoknya ada batunya tuh yang klip-klip gitu lah. Oh. Kayak ini Pak. Klip-klip gitu. Klip-klip gitu. Apik banget. Kayak gitu. Terus nek Made ini ngapain sih Mbak sebenarnya? Kalau waktu itu yang aku lihat ya itu kayak lagi pelantikan tuh loh Mas. Jadi ini tuh kayak serah terima jabatan, cuman aku tuh nggak paham ya itu tuh entah emang ada kejadiannya apa kayak perlambang apa aku nggak ngerti. Apa kayak flashback gitu apa? Soalnya jadi dia tuh kayak ngadep ke ratu, jadi di dalam, jadi kayak bangunnya kayak candi kan. Di dalam itu tuh ada sosok yang duduk di tengah gitu kan, itu yang lebih wah lagi kan ininya. Nah dia tuh nyerahin sesuatu ke cewek ini. Jadi dia di situ tuh kayak simpuh gitu kan, terus tangannya ngadah gini nih, terus dikasih sesuatu gitu. Yang menerima ini gitu. Dia menerima itu. Oke, mungkin bisa next. Next. Dan lagi nggak nih? Oh, cukup banyak ya. Play. Banyak. Wih, kayak Ghost Rider. Ini Ih, serem sih. Ini teror nih. Serem ya. Oh, kayak tengkorak ya. Oke, Iya. oke. Bisa Gimana di- tuh, Mbak? Jelasin nih, ini Mbak. itu sebenarnya ini dari cerita aku waktu kecil ya. Ini waktu aku masih takut sama hal-hal yang beginian ya. Dia nggak takut sama anak kecil lihat kayak gini ya. Iya sih. Iya benar. Jadi orang ini itu dulu di rumah eyang buyutku. Emang rumah itu tuh singut dan angker gitu kan. Terus singkat ceritanya lah, pokoknya banyak ya sebenarnya isinya. Cuman sosok ini nih yang apa ya? Jadi waktu aku di rumah itu tuh kan ada pembantunya banyak. Nah posisi itu rumah nggak tahu ya. Biarpun udah banyak orang tuh kayak sepi-sepi aja gitu loh Mbak. Nah posisi itu aku keluar dari kamar, terus ini nih ada di ruang tamu. Aku pikir tuh salah satu iunya tuh loh. Tak kira tuh lagi ngepel gitu kan. Tak panggil yuk gitu. Ini ngerangkak cepet banget Mas. Susut gitu tuh loh kayak film-film horor. Iya ngerangkak gini. Tapi Ngerangkak cepet gini, banget. Deketin cepet ke kamu, Mbak. Jadi aku tuh lagi berdiri gitu kan. Tiba-tiba tuh dia yang set terus megangin aku gini loh. Itu aku tuh nggak bisa teriak, nggak bisa gerak gitu kan Mbak. Jadi yang udah gitu tuh kayak matung tuh lah. Terus untungnya tuh ada omku dari belakang tuh, aku langsung digendong. Untung banget itu langsung udah nggak nge-freeze lagi akunya. Terus, Umur berapa, Mbak? umur berapa? 4 tahunan itu. Ini ada ya, api-apinya ya. Nah terus kan penasaran tuh aku. Baru kemarin-kemarin itu kan aku tanya sama papaku, kok di rumah eyang tuh ada ini nih apa? Terus tak gambarin kan pas papaku lihat, oh itu tuh dulu. Jadi katanya sebelum rumah eyangku dibangun itu di lokasi itu ada rumah, kebetulan tuh kebakaran. Nah si orang ini tuh meninggal di situ. Nah terus akhirnya aku baru, oh apa waktu kecil itu karena dia tahu aku bisa lihat gitu kan Mbak. Mungkin dia maksudnya cepet-cepet tuh mau minta tolong ke aku karena mungkin dia apa ya, biarpun itu udah berlalu-lalu sekian lama tahunnya, dia masih kayak ngerasanya kayak kebakar terus apa gimana gitu kan, makanya dia Panas. minta tolong gitu kan. Itu Sebenarnya minta tolong. tapi juga nggak ada suaranya loh Mas. Aku ingat-ingat tuh jadi kayak gitu loh. Ini pecah gitu ya? Kerowak cuel gitu. Iya, kerowak. Umuran berapa tahu nggak Mbak? Apa nih? Pas lihat pertama di rumah yang eyang itu. Akunya apa? Mbak Usia Wilmanya. 4 tahunan. Oh, cilik banget ya. Makanya kan masih nggak paham nama yang beginian loh. Iya, Cuma iya, ngerti iya. lihat aja memang gitu. Ternyata ya emang gambarnya beberapa ya Mbak. Iya, ini nggak semua aku Enggak, gambar. banyak, cuman beberapa tuh menurutku nek tak lihat tuh kayak seolah-olah gambarnya kayak hidup gitu loh. Dari pandangannya lah, maksudnya seko gambar dari sorot matanya kayak seolah-olah ini kayak hidup gitu loh. Bisa yo serem ini dapat lah. Dari yang orang awam lihat aja delok kui serem banget. Wah,
Ya cukup seru sih maksudnya. Dan di beberapa gambar juga tersimpan apa ya, banyak cerita di dalamnya yang mungkin bisa jadi ini juga ya Mbak ya, teka-teki buat Iya. Mbak Wilma juga, mungkin ada artinya juga. Kenapa sih kok tiba-tiba muncul sosok ini tuh? Iya. Ya Next mungkin kita bisa penelusuran ya sama Mbak Wilma, nanti Mbak Wilma yang gambar itu keren banget itu. kayak seru sih. Seru sih itu. Boleh sih. Bener boleh tuh kita nih collab Kan sama Mbak Wilma. sebenarnya gini kan, kalau masalah lihat kan Mbak Marsha tuh lebih peka ya. Enggak sama. Iya, Bong. Sama. Kita mah. Kalau misal Mbaknya lebih peka tuh aku bisa lebih pinjam matanya Mbak Marsha buat lihat. Oh iya. Iya. Jadi Mbak Marsha lihat apa, nanti aku yang gambar. Oh bisa ya. Bisa gitu. Oke. Apalagi Besok kan next. kita masih satu keluarga. Iya loh, makanya jadi lebih gampang cocok. kan. Besok ya tunggu teror. Ya kayak kita akan buat itu. Lebih detail dong jadinya. Aduh. Tapi bagus. Iya, Bagus. kayak Dragon Ball nanti kita fusion. Oke, friend. Kayaknya udah cukup ya kita bahas tentang Mbak Wilma ini dengan gambarnya juga. Nah, untuk teror-teror yang punya cerita atau mungkin unek-unek, bisa pantengin IG kita, ceritanya jadi gini.id. Nah, ntar kita bakal open question box, nanti teman-teman bisa ngisi di situ dan bakal kita pilih-pilih nih yang bagus yang mana, dan bakal kita bawain di episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang suka nongkrong atau ngecil, bisa nih berkunjung ke Wama Coffee. Nah, di sini tuh gratis biliar loh. Nah, pokoknya tempatnya itu nyaman banget lah, gitu. Nah, tetap pantengin terus cerita kita di segmen Satanis ini. Jangan di skip, jangan lupa like, apa Mbak Marsha? Komen. Sama Mbak Wilma apa? Subscribe. Iya. Mantap. Oke, makasih teror.